Halo teman-teman, nama saya Margareta Solori dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang kasus dugaan jual beli bayi yang viral di Yogyakarta yang melibatkan profesi bidan. Kenapa kasus ini dibahas? Untuk dilihat pelanggaran yang dilanggar oleh bidan pelaku yang melenceng dari etika dan hukum kesehatan. Di kasus serius yang terjadi di Yogyakarta yang viral ini, yaitu 2 bidan di Yogyakarta melakukan praktik ilegal jual beli bayi sejak tahun 2010. Para bidan ini tidak memiliki izin praktik ilegal, sehingga tindakan mereka melanggar kode etik profesi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan standar profesi bidan. Jadi modus yang digunakan adalah menawarkan bayi secara ilegal kepada keturunannya yang tidak mempunyai anak dengan harga mencapai puluhan juta rupiah, tapi melewatkan prosedur adopsi yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini mendapat perhatian besar dari dunia profesi kesehatan dan pendidikan kebidanan untuk memastikan lulusan yang akan datang mematuhi kode etik dan tidak melakukan praktik melanggar hukum dengan menjaga integritas profesi bidan dan keselamatan anak. Oke, mari kita lihat apa saja jenis pelanggaran yang terjadi pada kasus. Yang pertama ada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini meliputi praktik ilegal. Pembidan yang melakukan jual beli bayi secara ilegal ini tidak memiliki izin praktik ilegal ini, dan yang melakukan jual beli bayi ini tidak memiliki izin praktik yang ilegal, sehingga disebut dengan melakukan praktik secara ilegal. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, menjalankan praktik ilegal itu sangat merugikan dan berisiko membahayakan pasien, sehingga ini disebut secara ilegal. Berikutnya ada perdagangan bayi. Jadi modus jual beli bayi yang dilakukan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ya, perdagangan bayi ini mengancam keselamatan dan hak anak sebagai individu yang harusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan masyarakat. Selanjutnya ada pengabaian prosedur adopsi resmi. Pelaku yaitu dua bidan melewatkan tata cara dan prosedur legal pengangkatan anak secara resmi, sehingga adopsi yang dilakukan bersifat ilegal dan melanggar hukum. Jenis pelanggaran hukum berikutnya yaitu pengabaian prosedur secara resmi, yaitu pelaku melewati tata cara dan prosedur legal pengangkatan anak sehingga adopsi yang dilakukan bersifat ilegal dan melanggar hukum. Mengabaikan prosedur resmi berarti melanggar sistem hukum dan dapat membahayakan kesejahteraan anak karena tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Jenis pelanggaran yang terjadi pada kasus berikutnya adalah pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama adalah melanggar kode etik kebidanan. Bidan yang melakukan praktik jual beli bayi menyalahi kode etik profesi yang mengharuskan bidan menjalankan tugasnya secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai standar profesi. Ya, setiap bidan wajib memberikan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan pasien, menghormati hak-hak pasien, dan memelihara integritas serta nama baik profesi. Ya, yang berikutnya ada pelanggaran kewenangan praktik. Praktik yang dilakukan tanpa izin dan di luar kewenangan bidan menunjukkan pelanggaran standar profesi yang ditetapkan oleh Kemenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Praktik di luar kewenangan tidak hanya pelanggaran aturan administrasi, tapi juga pelanggaran kode etik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan. Berikutnya ada jenis kode etik yang dilanggar. Jadi yang pertama ada pelanggaran kewajiban terhadap klien dan masyarakat.
Bidan wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan memelihara citra profesi serta menghormati hak pasien secara utuh. Dalam kasus ini, pelaku mengabaikan hak bayi dan keluarga terkait proses adopsi yang sah serta melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua adalah pelanggaran kewajiban terhadap tugas profesi. Ya, bidan harus memberikan pelayanan yang paripurna serta kemampuan dan kewenangannya dengan izin praktik yang sah. Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki izin sehingga melanggar kewenangan praktik dan standar profesi kebidanan. Yang ketiga ada pelanggaran prinsip etik inti, yaitu menghargai otonomi pasien, berbuat baik, dan tidak merugikan, kejujuran dan keadilan. Menghargai otonomi pasien, pelaku tidak menghormati keputusan berdasarkan prosedur legal dan hak anak, sehingga terjadilah perdagangan anak secara ilegal. Kemudian berbuat baik atau benevolence dan tidak merugikan, non-malevolence. Praktik ilegal ini merugikan bayi dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial. Kejujuran dan keadilan, proses ilegal dan penipuan dalam jual beli bayi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan perlakuan secara adil. Mari kita ketahui jenis hukum yang dilanggar pada kasus. Jenis hukum yang dilanggar pada kasus yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal 76F dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Itu setiap orang dilarang melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Ya, dalam konteks kasus ini, tindakan yang dilakukan bermaksud pelanggaran yang sangat serius karena tidak hanya mencederai hak anak, tapi juga melanggar aturan perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Yang berikut ada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perdagangan termaksud kategori tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun serta denda 120 juta sampai 600 juta. Ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bayi bukan hanya pelanggaran etika dan hukum saja, tapi juga termasuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan dipandang sebagai eksploitasi terhadap anak. Dengan adanya aturan ini, aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menindak tegas pelaku perdagangan bayi. Dua bidang tadi demi melindungi hak-hak anak dan menjaga integritas hukum di Indonesia. Berikutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 330 yang menjelaskan bahwa mengambil anak yang belum cukup umur dari kekuasaan yang sah dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Ya. Dalam konteks ini, dalam kasus jual beli bayi, pengambilan anak secara ilegal ini dapat memberikan payung hukum dari pasal 330 KUHP untuk menjerat pelaku yang mengambil, membawa atau menguasai anak di bawah umur tanpa izin resmi. Ini bertujuan melindungi kepentingan dan keamanan anak serta memastikan penegakan hukum yang adil. Yang berikutnya, jenis hukum yang dilanggar menurut Permenkes. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang standar profesi bidan yang mewajibkan bidan untuk menjalankan praktik berdasarkan izin resmi dan sesuai kode etik profesi. Ya, dalam kasus jual beli bayi, bidan yang melakukan praktik tanpa izin dan melanggar kode etik sudah jelas melanggar ketentuan Permenkes. Ini berarti tidak hanya menyalahi aturan administrasi tentang izin praktek, tapi juga menyimpang dari standar profesi yang mengharuskan perilaku profesional dan bertanggung jawab dalam pelayanan kebidanan. Dengan adanya Permenkes ini, bidan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kebidanan memenuhi aspek legal dan etika untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta melindungi keselamatan klien, khususnya perempuan dan anak yang menjadi sasaran utama pelayanan kebidanan. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Ya, dalam kasus jual beli bayi ini, tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan karena tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, khususnya bayi dan keluarga, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Yang perlu diperhatikan agar terhindar dari pelanggaran seperti kasus jual beli bayi, bidan harus selalu menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai landasan moral dan profesional dalam praktiknya. Ya, pertama, bidan harus menghormati hak dan martabat setiap individu, termasuk bayi dan keluarga, dengan menjalankan sumpah jabatan secara konsisten yang mengedepankan rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Berikutnya, bidan harus mengutamakan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata secara kompeten dan profesional. Hal ini berarti bidan memberikan tindakan yang tepat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan klien dengan selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Ya, bidan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien kecuali jika dalam kepentingan hukum atau medis yang sah. Kerahasiaan ini merupakan bagian penting dari kepercayaan antar klien dan bidan serta merupakan kewajiban etis dalam menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Dengan menjunjung tinggi kode etik profesi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga terhindar dari pelanggaran etika maupun hukum yang dapat merugikan pasien dan profesi kebidanan secara keseluruhan. Mencegah terjadinya pelanggaran seperti kasus ini, bidan harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Ini berarti mereka perlu selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan dan teknologi kesehatan terbaru. Mereka yang dimaksud adalah bidannya. Selain itu, bidan harus aktif berpartisipasi dalam pendidikan berkelanjutan, penelitian, dan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu layanan kebidanan. Sikap profesional yang menjaga citra profesi, menjalankan integritas, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan juga sangat penting untuk memastikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi bagi pasien. Agar tidak terjadi pelanggaran seperti kasus jual beli ini, bidan harus selalu mematuhi standar dan regulasi praktik yang telah ditetapkan pemerintah. Hal utama yang wajib dipenuhi adalah memiliki izin praktik yang sah SIPB, ya, sehingga praktik kebidanan dijalankan sesuai kewenangan dan standar profesi yang berlaku. Selain itu, bidan harus melaksanakan prosedur pelayanan secara legal dan etis, termasuk pada profesi adopsi atau pengasuhan anak, untuk menghindari praktik ilegal seperti jual beli bayi. Jika menghadapi situasi di luar kewenangannya, bidan wajib melaporkan dan berkonsultasi secara profesional serta melakukan rujukan sesuai kebutuhan agar pelayanan tetap aman dan tepat. Dengan mematuhi semua regulasi ini, bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan beretika demi melindungi kesehatan dan hak pasien. Berikut, bidan harus mematuhi semua regulasi hukum kesehatan yang berlaku. Hal ini meliputi mengikuti seluruh aturan perundang-undangan terkait kesehatan dan pelindungan anak seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan kebidanan yang berlaku. Bidan wajib menghindari segala tindakan yang melanggar hukum, termasuk perdagangan bayi, praktik tanpa izin, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dengan mematuhi regulasi ini, bidan dapat menjalankan profesinya secara legal, etis, dan bertanggung jawab, sehingga pelayanan kebidanan berjalan dengan aman dan bermutu. Ya, sampailah kita kepada kesimpulan dari kasus ini. Kasus jual beli bayi yang melibatkan bidan di Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga 2024 merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kebidanan. Pelaku bertindak tanpa izin praktik, melanggar kode etik kebidanan yang mengharuskan pelayanan berbasis profesionalisme dan melindungi hak anak serta keluarga. Jenis pelanggaran hukum yang berlaku termasuk KUHP Pasal 330, Undang-Undang Kesehatan Nomor
nomor 17 tahun 2023, Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, serta regulasi kebidanan seperti keputusan Menteri Kesehatan nomor 320 tahun 2020. Untuk mencegah kasus serupa, pidana harus selalu menjalankan praktik dengan memegang teguh kode etik, beroperasi secara legal dan izin yang sah, serta mengutamakan kesejahteraan pasien dan anak sesuai aturan hukum. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi institusi pendidikan kebidanan, organisasi profesi, dan instansi pengawas untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan demi menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, pelayanan kebidanan dapat berjalan profesional, aman, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Itulah pembahasan kasus kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton hingga akhir. Terima kasih.